Dari Studio 7 CGV Grand Indonesia, Tira Satria Niaga bekerjasama dengan Alkolam mempersembahkan Grand Launching Hafiz Genius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita mau berangkat nih ke CGV Grand Indonesia. Kita mau menghadiri kompetisi Roblox ya, dalam sesi acara Grand Launching Hafiz Genius dari Alkolam Tira Satria Niaga. Ini ada kompetisi Robloxnya. Alhamdulillah Akila masuk 10 besar. Jadi hari ini kita akan tanding ya teman-teman. Tonton juga di live streaming YouTube Tira ya sesinya. Oke, kita akan jalan ke Jakarta di Grand Indonesia. Doakan teman-teman. Semangat kakak, semangat. Semangat kakak. 2 hours later. Oke guys, sekarang kita udah sampai di CGV Grand Indonesia, ada di lantai 8 guys. Ya, kita nyari parkiran dulu ya guys. Kita cari parkiran dulu ya guys. Masuk. Nih guys, kita udah sampai sini. Oke, kita parkir dulu ya guys. Oke, langsung kita ke ruangannya. Ya, kita ke CGV-nya guys ya. Mana? Ayo kita cari guys. Ajak banget. Buat snack jajan-jajan. Ayo kita masuk. Wangi popcorn. Iya. Popcorn aku makan popcorn. Ini buat Iya, betul Pak. kita mau masuk. Ayo jemput. Iya, terus. Halo. Abang di sini, kakak di belakang ya. Kakak, gimana? Kakak di sini, kakak. Kakak di sini. A few moments. Cek. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa selemas ini ya pagi hari ini ya? Kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di bioskop ini vibes-nya bukan kita nonton ya, jadi keluarkan saja suara kita ya. Karena kalau nonton kan nggak mau keluar suara ya. Kita keluarkan suara kita dan kita bersenang-senang di acara yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Grand Launching Smart Hafiz Genius. Kebiasaan ibu Smart Hafiz ya, Masya Allah.
Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ayah, bunda, dan juga ananda tercinta, alhamdulillah di kesempatan saat ini kita bisa bertemu di CGV Grand Indonesia untuk sebuah acara yang luar biasa yang sudah kita nanti-nantikan karena ada sebuah yang akan dihadirkan oleh Alkolam dan Tira Satria Niaga, yaitu Hafiz Genius. Dan untuk keberkahan acara ini, juga untuk keberkahan masa depan anak-anak, saya ingin juga menyapa bukan hanya teman-teman yang ada di CGV Grand Indonesia, namun juga halo sahabat-sahabat yang ada di YouTube Tira Satria Niaga. Bagaimana kabarnya? Silahkan komen di kolom chat. Anda dari kota mana saja? Dari kota mana saja? Silahkan di kolom chat ya. Dan juga apa pendapat Anda tentang Hafiz Genius? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah berkenan hadir baik secara offline di CGV ini maupun secara online. Ada ya yang secara online kan ya? Ada ya? Ya, terima kasih. Hari ini kita mau launching produk baru kita, Hafiz Genius. Untuk para finalis nih, adik-adik kecil kita yang luar biasa. Ada berapa ya finalis yang sudah lolos kompetisi games Roblox? Ya luar biasa. Jadi saya mau tanya nih, semua yang hadir di sini, siapa sih yang suka main games? Coba angkat tangannya. Oh, ayahnya ada nggak ayahnya? Jangan tinggi-tinggi. Bundanya ada nggak nih bundanya? Coba saya mau tahu. Oh, ada juga loh ternyata. Jadi ayah, bunda juga sama adik-adik semua tuh suka ya main games ya. Ya, jadi Hafiz Genius ini kami hadirkan setelah diskusi yang cukup panjang. Sebenarnya ini kita tahu ya bagaimana games ini menjadi sebuah kontroversi. Jadi kami cukup lama berdiskusi sampai akhirnya Hafiz Genius ini kami putuskan untuk bisa hadir di tengah-tengah keluarga Indonesia. Ya, kita nggak memungkiri memang games ini menjadi sesuatu hal yang cukup menjadi perdebatan, tapi kita di sini mau lebih menekankan dari sisi positifnya. Nanti bisa kita sampai akhir acara ya, semoga nanti bisa lebih melihat apa sih Hafiz Genius ini. Dan kami juga berharap ke depannya ini Hafiz Genius ini menjadi sebuah produk edukasi yang memadukan bukan cuma edukasi, tapi juga entertainment. Entertainment yang bisa melibatkan ayah, bunda, dan anak-anak semua. Dan bahkan ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi bukan cuma sampai sini, ini produk nanti bisa di apa ya istilahnya di-upgrade gitu. Nanti jadi bisa lebih disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari masing-masing keluarga, seperti itu ya. Jadi semoga kehadiran Hafiz Genius ini bisa lebih memberikan warna pada edukasi anak-anak kita. Sebagaimana visinya Tira Satria Niaga, kita pengen menjadi bagian dari membentuk anak-anak yang cerdas dan soleh. Dan tentunya juga kita pengen nantinya keluarga-keluarga juga bisa menjadi bagian dari Tira Satria Niaga, menjadi keluarga yang sejahtera. Seperti itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibiarkan bermain games gitu. Ini bagaimana masa depannya? Nah, teman-teman, saya terakhir ketemu baru kemarin, ketemu lagi sama dokter ini, dan saya ketemu lagi dengan anak-anaknya. Dan tahu kan teman-teman sekalian, anak-anaknya sekarang sudah menjadi seorang dokter juga.
dokter juga. Jadi terkadang kita menyalahkan games untuk masa depan, padahal sesungguhnya kita bisa menjadi seseorang yang lebih wise ataupun bijak, menjadikan game sebagai wahana bermain yang cerdas. Apalagi sudah ada sebuah wahana yang luar biasa. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, siapa yang sudah memiliki anak, coba angkat tangannya. Ini ya, pokoknya ya, oke. Siapa yang khawatir masa depan anak-anaknya, coba angkat tangannya. Oh, ternyata rata-rata khawatir ya. Siapa yang berharap masa depan yang cerah, coba ada? Wah, luar biasa. Siapa yang khawatir terhadap perkembangan teknologi? Ada yang khawatir nggak? Oh, ternyata ada yang khawatir terhadap perkembangan teknologi. Oke, baik, saya ingin tampilkan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kekhawatiran teman-teman ternyata juga terjadi kepada orang tua, bukan zaman sekarang saja. Tapi masa lalu ya, ketika pertama kali kertas ditemukan. Ada yang tahu pertama kali kertas ditemukan di mana? Di Mesir, papirus ya. Yang menemukan itu berarti laki-laki ya. Kalau perempuan mamirus. Canda ya. Papirus. Ada juga yang mengatakan katanya di Cina. Ya. Dan setelah itu perkembangan yang luar biasa adalah di tahun 600 Masehi ditemukan ada illuminated manuskrip. Yang ketika itu, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, orang tua zaman itu juga khawatir ketika ada buku. Katanya, oh ini ada buku, jangan-jangan buku ini bisa menyesatkan anak-anak saya. Sama kayak kita khawatir akan teknologi. Dulu juga buku dicurigai oleh orang tua zaman dahulu. Inilah perkembangan zaman yang nggak bisa kita lawan. Apalagi kalau kita lihat, muncul radio. Siapa yang sempat melihat radio ini? Coba angkat tangan. Ketahuan usianya ya? Atau ini nggak akan mungkin ya. Ini ternyata TV pertama kali tahun 1923. Masih ingat nggak TV kita, Bapak Ibu sekalian? TV-nya cembung, betul? Ya. Terus ingat nggak ada TV yang ada tutupnya itu ya? Terus nggak bisa pakai remote tapi harus di klik-klik gitu ya. Dan perkembangannya sekarang sangat luar biasa, bahkan ada Android TV, Smart TV, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah perkembangan zaman yang nggak bisa kita tahan. Makanya ada satu hal yang luar biasa, didiklah, kata Ali bin Abi Thalib apa? Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan ini zaman anak-anak kita, ya, apalagi ditemukan komputer, internet, dan lain sebagainya, ya. Inilah zaman anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita udah nggak bisa ditahan lagi terhadap perkembangan teknologi. Kalau nggak kita yang mengarahkan, mereka mencari sendiri. Betul atau betul? Lewat temannya, lewat di sekolahnya, kita nggak ada di sana. Kita nggak hadir 24 jam. Bapak Ibu, inilah yang terjadi kepada anak-anak kita setiap hari. Dan terus terang, sebagai orang tua kita khawatir. Bapak Ibu, siapa yang pernah main games di handphone? Coba angkat tangannya. Pernah main games? Pernah ketika main games terus kalah, terus muncul ada iklan dulu. Bapak Ibu, tidak semua iklan itu positif, betul? Kadang-kadang ada iklan yang negatif dan ada iklan yang menghadirkan kekhawatiran bagi diri kita. Pak, Bu, kalau kita membuka mata kita, apa yang terjadi terhadap game sekarang? Bapak Ibu coba. Ini akan mengagetkan kita semua. Bapak Ibu sekalian coba lihat. Dan ini terjadi di hadapan anak-anak kita. Kita mungkin nggak tahu apa sih Assassin's Creed gitu ya. Apa sih Final Fantasy, apa sih Borderlands, apa sih The Sims gitu. Coba lihat yang terjadi laki-laki dengan laki-laki. Ini kalau lihat di Final Fantasy, Bapak Ibu, ada androgini ya. Jadi dia laki-laki bukan, perempuan bukan gitu. Dan ini dimunculkan. Pak, Bu, saya ketika melihat ini kaget juga. Wah, ngeri. Tapi karena saya bukan pemain games, jadi saya nggak tahu ini. Tapi yang jelas, saya juga pemain games di handphone. Salah satu games kesukaan saya, mungkin karena saya orangnya jadul ya. Siapa yang tahu Monopoly? Ada yang tahu Monopoly? Ya. Ketahuan juga usianya ya. Oke, kita main Monopoly, terus main beli kota dan lain sebagainya. Dan sekarang di handphone kita ada Monopoly, Bapak Ibu. Namanya Monopoly Go. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika kemarin saya bermain Monopoly, saya ada Monopoly, saya iseng gitu ya, install. Dan yang terjadi adalah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat next. Apa yang terjadi? Coba lihat apa?
Apa lihat? Love is Love Deal, Endless Pride. Ada yang tahu apa itu? Logo apa? Yes. Dan ternyata itu hadir setiap hari berseliweran di hadapan anak-anak kita. So, kita nggak bisa menahannya. Apa yang bisa kita lakukan? Terus games ini bermanfaat atau enggak sih sebetulnya gitu ya? Kang, lebih baik literasi. Oke, literasi tetap Bapak Ibu, ini menjadi hal yang utama ya. Tetapi ini ada sebuah dunia yang tidak bisa kita lawan ya. Perkembangan teknologi tidak bisa kita lawan. Terus manfaatnya ada nggak sih Bapak Ibu? Setelah saya riset, ada nggak manfaat games untuk anak-anak kita dan untuk diri kita juga? Ternyata games ini adalah melatih otak anak. Otak kita ada otak kiri, otak kanan, betul? Coba Bapak Ibu sekalian angkat tangannya seperti ini, angkat tangannya seperti ini. Ya, simpan di sini, tengah-tengah. Ya, mundur ke belakang terus set. Nah, ada bagian belah kanan dan sebelah kiri. Otak kanan, otak kiri belahannya sama. Tidak ada hubungan dengan gaya rambut. Misalnya gaya rambutnya di sebelah kanan, aduh otak kanan saya kecil ya Allah, ya Allah. Nggak ada hubungan ya. Jadi otak kanan, otak kiri itu ada. Dan dua-duanya perlu kita latih. Otak kiri mungkin dengan matematika ya, dengan bahasa. Otak kanan dengan gambar, imajinasi. Dan ternyata games bisa juga melatih otak anak-anak kita dan juga otak kita. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, next kan. Yang berikutnya adalah kita bisa mengenalkan teknologi kepada anak kita bermula dari permainan atau bermula dari games. Ya, bahkan sekarang sudah ada permainan, sudah ada yang mengenalkan coding, anak-anak bermain games dan lain sebagainya, bermain coding dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita juga melatih pengendalian emosi. Bapak Ibu pernah melihat anak kita kesal kalau kalah? Kalah. Dan kita bisa memberikan insight bahwa saya sering kali memberikan insight itu kepada anak saya. Ini Zahid lagi melihat, tadinya saya mau ajak Zahid ke sini, cuman beliau lagi flu gitu ya. Kalau dia kalah, saya suka bilang, Zahid, ya, dalam kehidupan ini ada kemenangan dan ada kekalahan. Kekalahan itu mengajak kita untuk bisa lebih baik lagi. Kalau menang, ingat bersyukur dan ucapkan alhamdulillah, kata dia. Iya. Jadi hal-hal insight itu bisa kita angkat dari nilai-nilai moral kita, ya. Mengendalikan emosi. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah kita bisa membiasakan problem solving. Karena masing-masing games itu pasti ada ujungnya, ada problem solvingnya. Apa yang mau dikejar, apa tujuan akhirnya. Tahu? Lalu kita perannya sebagai orang tua apa? Ya. Saya ingin memberikan insight sedikit saja di kesempatan saat ini ya, sebelum Bapak Ibu nanti mengetahui apa itu ya Hafiz Genius. Apa peran kita sebagai orang tua? Yang pertama adalah Bapak Ibu, bagaimanapun kita sebagai orang tua, milikilah kesepakatan dengan anak-anak kita. Ya. Kang Nugi, saya khawatir banget anak-anak saya nanti jadi gadget freak. Anak-anak saya nanti terus bermain games. Bapak Ibu, anak saya bermain games, ya. Anak saya menonton YouTube, ya. Bahkan anak saya membuat channel YouTube sendiri dan mengedit sendiri. Nah, saya nggak bisa ngedit, anak saya bisa ngedit, ya. Mau tahu sekarang dia suka games apa? Sekarang dia lagi suka bermain apa namanya? Ada kubuk gitu, Bu. Siapa yang bermain kubuk terus ada lubang-lubang kecil itu apa? Congklak, ya, dia bermain congklak sekarang. Terus saya juga kaget lah, kok Zahid senang main congklak, asik ini mainnya gitu. Jadi sesungguhnya kita bisa mengenalkan berbagai macam permainan. Dia suka main games, dia suka main congklak, dia suka bermain domino efek gitu ya, dia suka main Lego, ya. Ya, kemarin saya tanya, Zahid mau ikut les tahsin tahfiz nggak? Mau. Oke. Kalau gitu, seminggu sekali ya, waktu pertemuan pertama dia pulang. Dan ketika pulang dia mengatakan, wih, jangan sekali pengennya 2 kali seminggu. Gitu. Jadi ternyata keinginannya itu dari anaknya sendiri. Ya, kita kadang-kadang menyalahkan games, bukan. Bagaimana kita mengendalikan anak-anak kita berdasarkan diri kita. Makanya yang pertama tadi apa? Memiliki kesepakatan dengan anak kita. Oke, jam 8 sampai jam 10 waktunya belajar. Atau waktunya sekolah sampai jam 12. Nanti ketika pulang,
maka istirahat dulu, nanti main gamesnya cuma 1 jam atau main gamesnya di waktu berapa menit gitu ya. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, ya, temani anak dalam bermain. Karena bagaimanapun ada masa di mana anak-anak kita ketika bermain itu mengeksplorasi diri dan akhirnya berkenalan dengan dunia luar dari games gitu ya. Karena kan games juga mengajarkan sosial gitu ya. Ada pemain lainnya dan lain sebagainya. Suka ada hal-hal negatif, nah nanti kita luruskan lagi. Yuk bermain bersama. Akan ada insight-insight yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, ya. Tentang kesabaran, nilai-nilai positif, ya. Yuk kita hadirkan nilai-nilai positif itu dengan cara menemani anak bermain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun kita perlu memilihkan media yang ramah anak, ya. Pak, Bu, kita udah nggak bisa lagi menahan maju teknologi ini, tetapi bagaimana caranya kita bisa mengarahkan dengan positif. Dan alhamdulillah hari ini hadir sebuah media yang sangat luar biasa, ya, yaitu Hafiz Genius. Tepuk tangan untuk Hafiz Genius dan Bapak Ibu sekalian. Seperti apa dan bagaimana Hafiz Genius ini? Mari kita sambut paman kita, pamannya anak-anak ya, Uncle Reno ya. Uncle udah siap? Ya, yang akan menghadirkan Hafiz Genius. Oh, tapi ternyata ada kejutan. Oh, tenang kejutannya. Kejutannya apa? Hari ini kita kedatangan YouTubers yang followersnya 2,65 juta. Wah. Siapa dia? Ya, datang dari kota Bandung. Inilah Senja Firsta. Ya, Senja, silakan maju ke depan. Wah, boleh didampingi sama ayah atau bundanya? Nah, ini dia. Nah, ini dia Senja ada di tengah. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ada di sampingnya. Ayah lagi nyari gimana ya Senja katanya ya. Oke, minta mic-nya. Oke, baik. Ini ada Senja ya, yang datang dari kota Bandung. Cantik sekali pakai hijab sayang. Halo, Senja sebelah sini ya. Boleh lihat ke sebelah sana. Perkenalkan, namamu siapa? Nama Senja Firsta. Senja Firsta. Senja Firsta sekarang panggilannya apa? Senja? Iya. Senja usianya berapa tahun? 9. 9 tahun. Senja sejak kapan menjadi YouTubers? Pas umur 4 tahun. Pas umur 4 tahun. Sekarang usianya berapa? 9. 9, jadi sudah 5 tahun. Luar biasa, tepuk tangan dong. Wow. Dari 4 tahun sekarang sudah 9 tahun dan sudah punya berapa subscriber sekarang? 2, Deketin mic-nya. 2, 2, lupa. Kalau saya dicatat katanya 2.650.000 subscribers. Wow, luar biasa. Awalnya gimana sih? Emang suka bikin video gitu? Ya, awalnya dari iseng aja sih. Dari iseng aja ya. Suka apa namanya? Unboxing, main games gitu. Atau apa saja sih konten-kontennya Senja? Kegiatan sehari-hari. Iya. Oh, kegiatan sehari-hari kontennya ya, daily life gitu ya. Itu memang Senja yang pengen atau diarahin sama ayah bundanya? Senja yang pengen. Senja yang pengen. Awalnya gimana? Mintanya sama ayah bunda gimana? Buatin video dong atau gimana? Ya pokoknya gitu aja ya. Senja suka main games gak? Suka. Games apa yang Senja suka? Keseringan Roblox. Iya. Apa sih asiknya main Roblox? Terus terang ya, saya orang tua dan ketika ngeliat anak main Roblox suka itu, apa sih asiknya gitu ya, suka nanya ya. Ini banyak pertanyaan ini. Apa sih asiknya Roblox Senja? Bisa berteman dengan orang lain, terus bisa main game online. Berteman dengan orang lain, main game online. Biasanya di Roblox buat apa Senja? Buat cerita-cerita gitu.
Buat cerita. Oke. Oh, dibikin videonya juga sekalian. Wow, luar biasa. Saya mau ke bundanya dong. Bunda, boleh kita ngobrol sebentar? Bun, namanya Bunda siapa, Bun? Bunda Wida. Bunda Wida dari Bandung ya, Bun ya? Iya. Kumaha damang, Bun? Alhamdulillah. Ini emang dari kecil memang suka tampil, suka bikin video dan lain sebagainya gitu, Bun? Pas awalnya sih sebenarnya pemalu ya. Sebenarnya gitu. Cuman pas dia sering nonton YouTube gitu kan, sering ada yang unboxing mainan gitu. Akhirnya dia pengen beli gitu kan. Terus pengen di unboxing juga, terus pengen di video juga. Oh gitu. Awalnya unboxing mainan. Dan ternyata viewersnya bagus ya, Bun ya? Awal-awalnya enggak sih. Teman-teman semua semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Baik, teman-teman semua, sangat luar biasa tadi pemaparan ya. Tapi sebelum saya masuk ke membedah produk dari Hafiz Genius, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman apa kabar, sehat? Alhamdulillah, luar biasa ya. Kali ini acara yang sangat ditunggu-tunggu. Karena memang ini menjadi acara yang seperti yang dijelaskan sama Bu Umi tadi, kita sempat menunda beberapa bulan gitu, beberapa hari untuk launch Hafiz Genius yang sangat luar biasa ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Kang Nugi ya, bahwasanya Hafiz Genius ini kita mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena zaman tidak mungkin kita tolak, perkembangan zaman tidak mungkin kita hindarkan. Tapi kita harus bisa mengontrol perkembangan zaman, harus bisa mengontrol teknologi, tapi jangan sampai kita yang dikontrol oleh teknologi. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata ya, seperti yang dijelaskan sama Kang Nugi tadi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena anakmu itu hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Kira-kira seperti itu. Jadi seorang Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW, babul ilmi ya, kalau Nabi itu kotanya ilmu, Ali bin Abi Thalib itu adalah pintunya gitu ya. Jadi dia sudah memprediksi dengan perkembangan zaman, tidak mungkin kita tolak. Teman-teman di sini yang suka Korea siapa? Saya mau tanya deh. Ada suka Korea nggak di sini? Wibu. Saya wibu katanya. Jadi teman-teman bisa cek, jangankan teknologi, bahasa pun sampai sekarang itu berkembang. Dan itu tidak mungkin kita tolak gitu. Teman-teman bisa cek nih di Google-nya sekarang atau mungkin nanti ya, di KBBI cek Oppa. Teman-teman cek deh, kata-kata Oppa itu sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sangat luar biasa, banyak sekali. Kepo, apalagi kira-kira julid, cie, bahkan cie pun masuk ke KBBI gitu ya. Alay gitu, silahkan dicek Mbak Melia. Saking berkembangnya teknologi dan selalu berkembangnya zaman, bahasa pun ikut berkembang gitu ya. Makanya perkembangan zaman ini tidak mungkin kita tolak. Karena apa? Karena dengan perkembangan zaman, silakan tampilkan slide saya. Karena dengan perkembangan zaman ini, kita itu akan mudah untuk mengakses apapun. Makanya dengan adanya media-media yang sangat luar biasa, kita akan mudah untuk mengakses apapun. Accessibility gitu ya. Ini saya next saja. Oke, kemudian yang kedua adalah kita itu dengan teknologi, dengan perkembangan zaman teman-teman, kita itu akan mudah untuk membawa media tersebut kemanapun. Ya, bisa dibawa kemana aja ya nggak sih? Dengan satu jari aja kita sudah bisa mengetahui apapun gitu ya. Yaitu dengan media handphone yang kita miliki. Makanya itu kita sebut dengan fleksibilitas. Jadi kita lebih fleksibel sekarang. Jadi kalau seandainya pengen tahu informasi apapun, sekarang kita sudah, mungkin koran sudah jarang sekarang ya, walaupun masih ada ya, tapi itu sudah ada di genggaman kita semua. Kemudian dengan perkembangan teknologi teman-teman, anak-anak misalnya dengan media yang dihadirkan dalam teknologi, itu sifatnya akan bersifat interaktif gitu. Anak-anak itu akan terlibat ke dalam permainannya. Mereka itu akan memiliki yang namanya kemauan sendiri untuk menentukan pilihannya seperti itu. Berinteraksi gitu, seperti yang Kak Senja tadi, dia bisa mendapatkan teman baru, dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya lewat media online dengan Roblox tadi ya. Itu melatih kecerdasan yang namanya interpersonal.
Itu salah satu kecerdasan yang digaungkan oleh Howard Gardner gitu. Kecerdasan interpersonal gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah dengan berkembangnya teknologi, kita itu bisa one device for all. Artinya apa teman-teman? Dengan satu device aja kita itu bisa mendapatkan semuanya gitu ya. Kalau kita sebelumnya punya Smart Hafiz ya yang launching di tahun lalu, itu sampai ke versi berapa sekarang? Versi 6. Tapi dengan adanya Hafiz Genius insya Allah tidak akan ada versi-versinya. Karena dengan one device yang sudah kita miliki, ada update, tinggal di-download, ada update, tinggal di-install, dan di-update kita masukkan ke dalam device Hafiz Genius kita. Ini salah satu perkembangan teknologi yang tidak mungkin kita pungkiri. Makanya sebagai orang tua, teknologi itu harus dihadapi, tapi jangan ditolak serta-merta, tapi jangan sampai kita dikontrol oleh teknologi. Kalau bisa kita yang mengontrol teknologi tersebut, teman-teman ya. Inilah makanya kita menghadirkan salah satu device yang sangat luar biasa, yaitu Hafiz Genius. Nah ini Hafiz Genius ini teman-teman, kalau teman-teman bisa cek ya, ini perbedaan beberapa produk-produk kita yang ada di, ya salah satu best seller kita lah. Kita punya Hafiz Junior, kemudian dilengkapi dengan Hafiz Doll. Kita ada yang namanya Super Hafiz, kemudian dengan perkembangan zaman masuk lagi ke Smart Hafiz ya. Sekarang sudah sampai ke versi ke-6, dan yang terakhir kita menghadirkan Hafiz Genius. Ya, ini bisa melatih banyak sekali kemampuan-kemampuan intelektual anak-anak gitu ya. Jadi dengan berkembangnya teknologi, kita harus mengambil sisi positif dari teknologi tersebut. Makanya Hafiz Genius ini teman-teman, kita menjadikan Hafiz Genius sebagai partner edutainment anak-anak. Jadi Hafiz Genius ini merupakan edutainment. Kalau sebelumnya itu sisi edukasinya kita tonjolkan gitu ya, tapi kita bungkus sisi edukasi itu dengan permainan-permainan. Jadi anak-anak itu sambil bermain juga sambil belajar gitu ya. Sambil main games ada hal yang bisa mereka dapatkan gitu. Pendidikan kah, bahasa, matematika dan sebagainya. Bahkan belajar Al-Quran pun bisa didapatkan melalui permainan games gitu. Dan yang kedua adalah one device for all. Ini yang saya jelaskan di awal tadi. Hafiz Genius ini akan tidak perlu kita menghadirkan Hafiz Genius versi sampai versi berapa gitu, nggak perlu. Dengan satu device aja teman-teman sudah bisa mengupdate semua update-update yang muncul yang disiapkan sama Al-Qalam gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah Hafiz Genius ini sebagai alternatif pembelajaran. Kenapa kita menempatkan Hafiz Genius sebagai alternatif pembelajaran? Karena kita sadar, kita ini berangkat dari buku gitu ya. Sampai sekarang itu kita masih menjual buku-buku yang sangat berkualitas. Kita punya WWP, kita punya CPD ya, kita punya Little Abid, Muhammad Ismail Hero dan sebagainya. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus bisa bertransformasi teman-teman. Jadi dengan hadirnya Hafiz Genius ini sebagai media alternatif buat orang-orang yang mungkin anak-anaknya lebih cepat belajar lewat games gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang-orang yang idealis dengan belajar lewat buku, nggak bisa. Tapi kalau seandainya ada orang-orang yang anak-anak yang sekarang itu belajar lewat games gitu ya, tidak ada salahnya gitu. Jadi merupakan ini market baru yang bisa kita optimalkan gitu ya. Jadi ini dia Hafiz Genius sebagai alternatif pembelajaran. Ini saya kayaknya kepanjangan ya. Kita akan coba unboxing ya. Kita akan langsung memainkan Hafiz Geniusnya. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tidak sabar ya untuk memainkan Hafiz Geniusnya. Nah ini dia spesifikasi dari Hafiz Genius. Ini untuk screen-nya itu sekitar 7 inch ya. Kemudian RAM-nya itu sekitar 4 GB dan internal memorinya 32 GB gitu ya. Dan kita juga ada external memorinya itu bisa di-upgrade terus ya. Maksudnya bisa 64 gitu, bisa 120 GB dan bisa sampai ke atas terus. Kemudian ini baterai kapasitinya sekitar 3500 mAh. Jadi kalau teman-teman mau nge-charge itu bisa sekitar 2-3 jam. Untuk bermainnya itu bisa juga bermain di kisaran 3 sampai dengan 4 jam. Seperti itu ya untuk Hafiz Genius tadi. Tapi Senja tadi cuma dalam sehari cuma bermain game selama berapa? 1 jam aja. Butuh yang namanya parental control ya, kontrol dari orang tua. Nanti akan kita bahas nih di Hafiz Genius teman-teman.
Oke, ini dia beberapa games yang sudah kita persiapkan buat anak-anak gitu ya. Jadi Hafiz Genius ini bisa dimainkan secara offline maupun dimainkan secara online. Jadi kalau ada games-games yang sudah di develop sama Al-Qalam langsung seperti Hafiz Genius Basic, kemudian Hafiz Genius Mahir, kemudian ada Hafiz Mengaji, kemudian Cinema Puzzle gitu ya. Itu bisa dimainkan secara offline ya. Dan ada juga kayak Hafiz Go X Hafiz Genius. Ini luar biasa sini. Al-Qalam bisa bekerja sama dengan Roblox ya. Dan di Roblox itu cuma Hafiz Go X Hafiz Genius ini cuma bisa dimainkan di Hafiz Genius. Walaupun bisa diinstal di Android gitu ya, tapi tidak bisa dimainkan. Ya, ini hanya bisa dimainkan di Hafiz Genius. Dan gamenya seperti apa? Teman-teman nanti akan menyaksikan nih adik-adik kita yang akan bertanding bermain Hafiz Go atau Roblox gitu ya. Kita bahas satu persatu teman-teman. Untuk Hafiz Genius Basic, saya akan coba memainkan di sini. Hafiz Geniusnya sudah saya miliki ya. Oke, bisa ditampilkan Mas untuk, nah ini tampilan di di Hafiz Genius saya. Oke, asisten saya megangin ya, bukan ya. Oke, kita akan mulai untuk bermain salah satu games. Mau yang basic atau yang mahir teman-teman? Mahir ya. Oh basic dulu, oke kita coba basic. Kita masuk ke game. Ini Baim kayaknya udah mahir banget ya. Oke, kita masuk ke Hafiz Genius yang pertama itu. Teman-teman bisa cek di paling atas bagian kiri itu ada basic, ada mahir tuh. Kita paling kiri atas itu Hafiz Genius Basic ya. Ini salah satu game yang sangat luar biasa teman-teman ya. Karena apa? Anak-anak itu bisa belajar makharijul huruf. Selama ini kan kita belajarnya lewat guru-guru, belajar tahsin misalnya. Tapi sekarang itu bisa menggunakan makharijul huruf gitu ya. Nah ini dia ada home, ada games, kemudian ada Abata School gitu ya. Ada prayer juga, teman-teman bisa cek yang di sebelah paling ujung sebelah kanan tuh prayer untuk doa-doa harian gitu ya. Itu bisa dicek di sana. Kita coba main games ya teman-teman ya. Ini gamesnya buat Hafiz Genius Mahir. Pegel kan ya? Oh enggak ya, oke. Mau Hafiz atau Hafizah? Hafizah. Oke siap Hafizah. Ada yang bilang Hafiz di depan sini. Kita coba yang Hafizah ya. Itu suara siapa yang ngeceng banget di belakang itu? Oke, mau tebak hijaiyah atau tebak suara kereta, puzzle cepat atau mewarnai? Ini soundnya bisa muncul bos. Mas Danu, mau coba yang mana? Mau memancing? Kita coba tebak harakat ya. Oke, nah ini ada tebak harokat. Nah ini caranya. Jadi kita akan mencoba beberapa huruf. Misalnya bu itu kira-kira pakai apa? Tanda apa? Tanda dhamma atau fathah gitu ya. Kita klik. Du. Oke, mana hurufnya? Dal. Masih jalan nih dia ya, kita tarik ke atas dan ada naik dhammahnya. Ye, benar. Ada apa nih? Ju itu huruf apa tuh? Jim ya. Kita naikin jim ke atas. Kemudian kita kasih dhamma. Ye. Ini apa? Si. Kalau si berarti dia harokatnya harus di bawah dulu. Taruh di bawah. Si. Yeay. Saya udah pinter banget ini ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat saya. Oke. Kita keluar dulu teman-teman ya. Kita keluar dulu. Oke. Berikutnya kita akan coba. Ini salah satu game yang sangat luar biasa sih. Kalau tadi itu basic teman-teman, tapi kalau sekarang kalau teman-teman mungkin orang tuanya juga bisa ikut belajar. Karena itu ini bisa dikoneksikan ke TV ya, ke smart TV teman-teman di rumah gitu menggunakan kabel HDMI atau pakai caster gitu bisa. Itu orang tua bisa belajar dengan anak-anak tahsin gitu, makharijul huruf. Saya coba yang mahir ya. Ini
Ini saya back Mari dulu. belajar dan bermain bersama Keluar. Hafiz dan Ini yang Hafiz. versi basic ya. Nah, sekarang masuk ke versi mahir. Ini yang mahir request dari Abang Baim tadi ya. Salah satu Hafiz finalis Hafizah kita. mengaji. Nah, ini dia Hafiz mahir teman-teman. Hafiz jenius. Mari belajar dan bermain bersama Hafiz dan Hafizah. Oke. Nah, ini langsung masuk ke Abataspur. Mari belajar. Nah, kita Pilih belajar salah satu membaca menu Al-Quran, untuk ada belajar. belajar Al-Quran Juz Hamma, kemudian Amazing Hadis, ada Akidah Akhlak. Kita belajar membaca Al-Quran mahir ya. Kita klik. Belajar membaca Al-Quran mahir. Oke, saya mau tanya ke teman-teman. Pilih ke salah orang satu tua menu nih. untuk belajar. Nah, di sini kan banyak tuh yang masih ke lock gitu ya. Itu artinya belum kebuka semuanya. Kenapa? Karena kita harus kelarkan dulu, selesaikan dulu satu-satu levelnya. Kita masuk ke makharijul huruf. Kalau belum selesai di makharijul huruf, jangan masuk dulu ke sifatul huruf, jangan masuk dulu ke ahkamul huruf gitu ya. Jadi belajarnya satu-satu. Ini komplit banget sih harusnya ya. Belajarnya komplit banget. Kita masuk ke makharijul huruf dulu. Mengenal makharijul huruf. Ada yang tahu nggak kira-kira nih teman-teman? Mengenal Apa itu makharijul huruf. Makharijul huruf Al-Khayshum? adalah tempat keluarnya Apa huruf itu hijaiyah. Al-Jauf? Menurut Apa pendapat itu yang terpilih Asy-Syafatain? bahwa huruf Apa hijaiyah itu terbagi Al-Lisan? menjadi Apa itu 17 Al-Halaq? makhraj atau coba yang mana, tempat teman-teman? keluar dan keberadaannya Mau di coba yang 5 mana? tempat, yaitu Nomor 4. Nomor 4 itu Al-Jauf ya, rongga mulut. 4. Al-Jauf atau rongga mulut. Kita coba Al-Jauf atau rongga mulut Nah. adalah huruf hijaiyah yang tempat keluarnya terletak pada rongga mulut. Huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut ada 3 huruf, yaitu huruf mad. Adapun huruf mad ada 3, yaitu 1. Alif. Sebelumnya Salah satu huruf mad ya. berharokat fathah. 2. Ya sukun. Ya, sukun. Sebelumnya huruf berharokat kasroh. 3. Waw sukun. Nah, anak-anak Sebelumnya harus selesai dulu, huruf berharokat ini apa domah. namanya satu persatu gitu. Kita klik misal yang waw sukun ya, coba ya. 3. Waw sukun. Sebelumnya huruf berharokat Waw sukun. domah. Masuk ke waw sukun aja, jadi itu ada gapsnya masing-masing Makhraj gitu. huruf mad Tuh, berada dijelaskan satu pada persatu. rongga mulut. Jadi cara pelafasannya dijelaskan gitu ya. Tempat-tempatnya juga dijelaskan. Kita masuk ke, teman-teman bisa cek yang bagian kanan nomor 2. Itu yang logo buku yang ada tulisan angka 1, saya klik di situ. Mari kita latihan mengucapkan huruf hijaiyah sesuai makhrajnya. Sesuai makhraj ya. Ba, Apa? bi, bu. Luar biasa anak murid Bapak ya. Kita lanjut yang kedua. Ikuti bunyinya Lanjut dengan kedua ya. tetap memperhatikan makhrajnya ya. Ba, ba, Aduh, senang banget kayak gini. bi, bi, Oke. bu, bu. Nah gitu. Kita masuk ke gamesnya sekarang. Mari uji kemampuanmu. Ayo, yang mana yang pilihlah huruf yang keluar dari Pilihlah rongga mulut. huruf yang keluar dari rongga mulut. Ayo, yang mana ayo? Ya, Ups, bukan itu ya. Jawaban yang mana, kamu ayo? belum benar. Coba lagi ya. Yeay, mana lagi? Apa lagi ada nggak? Yeay, Wah, gitu ya. kamu hebat. Lanjut ke games berikutnya. Tempatkan huruf berikut sesuai dengan makhrajnya. Di mana tempatnya ini? Nah, di mana tempatnya nah? Ups, coba lagi ya. Insya Allah kamu bisa. Ups, Salah lagi. coba lagi ya. Insya Allah kamu bisa. Ayo semangatin dong. Yeay, gitu ya. Jadi kira-kira permainnya seperti itu teman-teman. Kalau sudah selesai semua, ini yang satu huruf tadi itu akan tercentang. Ya, jadi Al-Jauf selesaikan atau dulu rongga satu persatu mulut hurufnya belajar, adalah baru huruf masuk ke huruf-huruf hijaiyah berikutnya. yang tempat Jadi ada keluarnya berapa huruf terletak pada hijaiyah? rongga mulut. 20 berapa? Huruf-huruf yang Sekitar keluar 20 dari rongga sekian ya, mulut ada 28-an 3 gitu huruf, ya. yaitu Itu huruf mad. belajar satu persatu dulu Adapun teman-teman. huruf Baru mad nanti ada 3, itu akan ada yaitu namanya makharijul tercentang. huruf Sekarang belum tercentang adalah nih, tempat jadi keluarnya belajarnya huruf sangat luar hijaiyah. biasa sih. Pilih salah satu menu Nah, ini untuk salah satu belajar. games tentang makharijul huruf ya. Jadi kalau belum selesai di makharijul huruf, teman-teman belum bisa masuk ke ahkamul huruf, belum masuk ke sifatul huruf gitu ya.
belum bisa mengenal apalagi itu ahwal apa tuh, saya nggak bisa lihat itu ya. Jadi pelajarannya sangat luar biasa, panjang banget, dan ini akan dikembangkan terus sama Al-Qalam. Tepuk tangan dong buat Al-Qalam. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Iya kan? Mari belajar. Pilih salah satu menu untuk belajar. Kita lanjutkan. Salah satu game yang sangat luar biasa juga. Di samping Mari kita belajar dan games yang bersama Hafiz yang dan Hafizah. bentuknya Islami, belajar Al-Quran gitu ya. Ini juga kita bisa belajar tentang game-game umum. Ada matematika di sini. Yang saya suka matematika. Ayo nanti temanin Om belajar ya. Kita latihan. Oke, kita main matematika di sini ya teman-teman. Saya keluar dulu. Jangan ke hidung saya, Cek. Oke. Oke, kita medkit. Masuk ke medkit, di situ teman-teman bisa lihat ya. Ini belajar matematika yang sangat luar biasa karena langsung dipraktekkan gitu ya. Ini punya level-levelnya juga sampai level 10. Jadi kalau level 1 sampai level 10 itu harus berurutan gitu ya. Tidak bisa sampai ke level 10 langsung, nggak bisa. Harus masuk dulu level 1, level 2, level 3 gitu. Baru setelah ini dia salah satu gamesnya Hafiz Math ya. Mau coba yang mana? Kita coba latihan langsung aja ya. Ini latihan tuh yang paling kanan. Latihan mudah, sedang, apa sulit? Wah sulit, wah sulit. Oke siap, kita kasih yang sulit ya. Sulit. Ini kalau angka ini udah masuk ke level 2. Kita coba yang level 2 langsung ya. Level 1 juga selesai. Ayo 25 tambah berapa? 65. 40, tarik ya. Pintar. Yeay. Ayo 66 tambah 33 berapa? Aduh, pinter banget anak murid bapak ya. Hebat. 125 kurang 50 berapa? Yeay. Ayo 55 kurang 44, hasilnya 55 berapa? Ayo berapa? Ayo. Berapa? Berapa? Hebat. Yeay. Gimana kalau salah? 15 kali 9, kalkulator. 15 kali 9 berapa? Kita coba yang kalau salah ya. Oh salah. Gak bisa, harus nggak bisa diulang. Itu lanjut terus ya. Jadi poinnya teman-teman nanti akan berkurang. Ini belajar latihannya teman-teman. Jadi Mac ini juga nanti akan dikembangkan terus ya. Jadi teman-teman itu tinggal update aja kalau ada yang dikembangkan yang terbaru gitu ya. Tinggal update gitu. Ini nggak mungkin saya spill semua untuk games Hafiz Geniusnya karena waktu saya tinggal berapa lagi, Mbak Dea? Tinggal 5 menit lagi. Oke. Ini yang sangat luar biasa ya. Salah satu games yang bisa kita angkat atau kita mainkan di dalam Hafiz Genius teman-teman. Kita bisa kembali lagi ke slide mas. Gimana, luar biasa nggak? Itu baru contoh. Masih banyak teman-teman bisa explore lagi games-gamesnya yang bisa dimainkan di Hafiz Genius. Jadi ada belajar Al-Quran, belajar hadis gitu ya. Ada belajar Asmaul Husna juga. Tapi juga ada sisi edukasi yang umumnya. Belajar matematika, belajar bahasa Inggris ya. Salah satu Mingelbot namanya ya. Salah satu aplikasinya. Dan kedepannya teman-teman nggak hanya berhenti sampai di sini aja. Hafiz Genius juga nantinya akan berkembang terus gitu ya. Jadi yang paling penting adalah seperti yang dijelaskan sama Kang Nugi tadi. Yang paling penting itu adalah bagaimana orang tua itu bisa mengontrol teknologi. Dan orang tua memiliki peran aktif dan peran penting di Hafiz Genius ini. Karena kenapa? Karena di Hafiz Genius ini ada yang namanya parental control ya. Jadi anak-anak itu bisa bermain dan disetting sama orang tua berapa lama waktu yang bisa dimainkan gitu ya. Ini saya next saja buat gamesnya. Ini sudah kita bahas ya. Ini sangat luar biasa sih sebenarnya ya. Ini Hafiz Go bisa teman-teman mainkan. Nanti kita cek waktu bermain Hafiz Go. Oke, ini kita next saja. Ini yang bagian umum ya. Ini kita next lagi teman-teman. Oke, nah berikutnya ini nih. Next. Nah ini dia. Salah satu fitur yang sangat luar biasa. Jadi orang tua memiliki peran aktif untuk bisa mengontrol
permainan anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa disetting waktu bermainnya. Mau bermain 10 menit, mau bermain 15 menit, bisa disetting sama orang tua. Dan orang tua itu yang bisa ngasih password di device-nya. Jadi ketika waktunya sudah habis, itu Hafiz Genius-nya nggak bisa dimainin. Harus masukin password dulu. Dan yang tahu cuma orang tuanya, karena orang tuanya yang nyeting gitu ya. Ini salah satu fitur yang sangat luar biasa supaya kita itu bisa mengontrol permainan anak-anak gitu ya. Lama waktunya bermain gitu. Dan juga bisa bermain bersama keluarga, bisa dihubungkan dengan Smart TV, dan juga bisa dihubungkan dengan joystick. Nantinya teman-teman bisa bermain menggunakan joystick, stick kayak stick PS gitu, bisa bermain dan dihubungkan dengan Smart TV gitu. Jadi bermainnya juga sangat luar biasa ya untuk Hafiz Genius ini. Dan pastinya ada items atau aplikasi-aplikasi pembelajaran terbaru yang akan hadir bersama Hafiz Genius. Jadi gamesnya tidak hanya berhenti sampai di sini aja, tapi nantinya kedepannya Al-Qalam itu akan mengembangkan games-games menarik lainnya yang bisa teman-teman mainkan di Hafiz Genius. Gamenya seperti apa? Kita saksikan video yang berikut ini. Silakan Mas. Oke, gimana teman-teman, luar biasa nggak? Luar biasa ya pengembangan berikutnya. Jadi bukan hanya bermain di di device-nya aja, nanti akan ada board sendiri itu buat melatih kinestetik anak-anak juga. Jadi anak-anak bisa aktif bermain. Jadi bukan tadi kan dimainkan cuma alfabet aja ya, tapi nanti akan kita kembangkan ada huruf hijaiyah, ada coding juga ya. Kemudian sesuai dengan pembelajaran internasional gitu ya. Jadi anak-anaknya udah bermainnya kurikulum pembelajaran udah skala internasional. Tepuk tangan buat Hafiz Genius. Oke, tepuk tangan untuk Uncle Reynold ya. Makasih Uncle, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Hafiz Genius menghadirkan kepada kita pembelajaran yang kreatif, fun, dan sangat luar biasa. Bagi orang tua ini merupakan sarana yang tepat untuk mengenalkan, insya Allah ya, karena ada nama Hafiznya, jadi mengenalkan Al-Quran dengan ramah dan dengan sangat asyik buat teman-teman sekalian. Langsung dapat CFD, alhamdulillah. Ini pulang-pulang langsung dapat Children's Dictionary ya, luar biasa. Oke. Ada ya, yang pakai kerudung merah ya? Siap ya? 1, 2, 3. Stop. Bisa. Memang gak kemana Mbak Anis, Masya Allah. Oke, baik, Mbak Anis mendapatkan Super Hafiz yang akan diberikan oleh Mbak Anita, kalian? Atau Mbak Anita yang ngasih?
Oke, baik, terima kasih. Selamat Mbak Anis, terima kasih Mbak Anita. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan berakhir Door tadi, maka berakhirlah film kita. Ya, film kita ya. Kita selesai nonton film hari ini, kita berada di CGV, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada anak-anak kita anak yang soleh. Amin. Amin, amin. Mana aminnya nih? Anak yang soleh. Amin. Anak yang cerdas. Amin. Anak yang kreatif. Oke, bersama Tira Satria Niaga yang akan menemani Smart Family dari seluruh Indonesia. Saya Budi Alhamdani, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan ada di berbagai kota lagi, di Lampung, Makassar, dan juga Bandung. Insyaallah. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Iya, dan kayaknya nggak lengkap kalau belum foto bareng katanya. Kalau gitu gini aja.